Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di vlog praktek 3. Oke, sudah sebut kopi Indonesia? Oh, sebentar ya. Mainan baru. Di vlog 3 ini praktek, kita akan praktek di studio bagaimana memotret produk dengan cara yang sederhana. Saya menggunakan sumber cahaya speedlight. Pada saat kita motret produk, kita harus perhatikan, kita mau buat produk untuk kebutuhan retail atau kebutuhan image. Nah, kali ini kita masih masuk di kebutuhan retail. Jadi backgroundnya sederhana. Ya, bentuk produk kita perhatikan, permukaan produk kita perhatikan. Oke teman-teman, bisa kita mulai? Ayo, masuk studio. Oke, sekali lagi. Ya. Hai teman-teman, saya lagi praktek fotografi, praktek ke-3. Kalau pertama ada light painting, lalu ada flash duration, sekarang kita masuk di bagaimana motret produk. Nah, foto produk yang saya praktekkan kali ini adalah benda yang tidak tembus pandang, opak. Ya, ini opak tuh tidak tembus pandang dan di permukaannya tidak ada yang reflektif. Ya, saya sengaja ambil yang ada dimensinya supaya kelihatan bentuknya. Karton ini sebagai pemotong cahaya atau cutting light dari cahaya dari belakang. Saya butuh cahaya dari belakang supaya dimensinya kelihatan, supaya memisahkan antara produk dengan objek di belakangnya. Matahari, logikanya dari atas. Selebihnya saya pakai reflektor untuk mengukur cahaya yang datang ke objek. Ya, diukurnya tentu dengan flash meter. Tadi saya sudah ukur dengan flash meter. Saya pakai diafragma 16 supaya ada ruang tajam. Oke teman-teman, bisa mencoba di rumah. Dan ini bukan tutorial ya, jangan dihafal. Ya, yang penting adalah ada cahaya dari atas, ada cutting light, segala macamnya. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, praktek 3 fotografi, kita bicara foto produk. Ya, foto produk tuh menarik teman-teman, dikerjakan di studio. Ya, foto produk. Nah, foto produk bisa kita bagi dalam 2 bagian yang besar. Kita mau bikin foto produk sebagai retail, jadi kayak katalog-katalog itu, atau foto produk kita jadikan sebuah image. Ya, jadi ada retail dan image ya. Nah, kali ini kita baru bicara foto produk retail. Ya. Nah, untuk foto produk retail itu sederhana, kesannya sederhana. Background polos, ya pakai tabletop atau pakai karton, lalu kita bikin dia melengkung, ada limbo di sini supaya tidak ada potongan horizontal dan vertikal. Ya, kenapa melengkung begini? Itu sebetulnya digunakan supaya tidak ada dimensi di belakangnya. Oke, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah ada ukuran di benda-benda yang mau kita potret. Besar, kecil, sedang. Lalu ada bentuk. Ya. Bentuknya ada segitiga, ada silinder, ada kotak berdimensi, ada yang lembaran,
ada yang bundar. Nah, ini harus kita perhatikan bentuk. Karena dari bentuk itu kita harus mengatur pencahayaan. Tapi kalau masih detail, istilahnya agak lebih mudah karena yang dibutuhkan adalah detail objek terang, terlihat, dan tidak ada perubahan pada bentuk objek itu sendiri. Oke, bentuk. Lalu keempat adalah yang harus kita perhatikan, permukaan objek. Nah, kali ini di fotografi 3 kita akan memotret objek yang berdimensi ini, kotak. Dan permukaannya kategorinya adalah opak. Opak itu tidak tembus pandang. Tidak tembus pandang, tidak ada reflektif di sini. Ini yang kita potret. Gimana caranya benda ini kelihatan dimensinya? Ya, kita taruh objeknya sedemikian rupa. Oke, kita sekarang bicaranya yang opak. Karena ada yang tembus pandang, ada yang translucent. Translucent itu tembus cahaya. Ada yang reflektif. Reflektif itu mantul dia. Lalu ada yang mix kesemuanya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada yang opak, tembus pandang, transparan, translucent. Ya, ini transparan, transparan tuh tembus. Kalau translucent itu tembus cahaya. Kalau transparan tembus pandang. Kita sekarang mulai dengan yang opak. Ya. Nah, saya terbiasa menggunakan diafragma yang lubangnya kecil. Setelah diukur di flash meter, saya kejar lubangnya 16 atau 32. Kenapa? Karena saya mengejar ruang tajam, depth of field dari objek itu. Jelas teman-teman? Nah, selesai di sini pencahayaannya teman-teman bisa pilih mau dengan flashlight atau continue light. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Saya menggunakan flashlight dengan teknik pencahayaan strobis, menggunakan flash kecil. Kenapa? Karena kerjanya lebih simpel. Nah, teman-teman bisa menggunakan center. Ya, center ditaruh di atas flash untuk melihat kemana arah cahaya. Karena speed light itu rata-rata tidak ada modeling lightnya atau continue lightnya, sehingga kita beri center dia kelihatan arah cahaya itu kemana. Nah, itu memudahkan kita mengkontrol jatuhnya cahaya dari flash ke objek yang mau kita potret. Jelas teman-teman? Ya, mudah? Silakan explore di rumah, di studio. Ya, kita bisa mengerjakannya dengan mudah sekali. Tripod wajib. Lensa usahakan tidak terlalu lebar sudutnya, usahakan 50 mili ke atas. Kenapa? Sudut sempit itu menghilangkan distorsi sehingga tidak merubah bentuk dari objek. Oke teman-teman, fotografi 3 silakan coba di rumah. Dan ini bukan tutorial ya. Oke? Bagaimana teman-teman? Produk yang kita potret adalah bentuknya ada dimensinya, kotak. Ya. Usahakan dimensi ini kelihatan. Dan kita pakai produk yang permukaannya opak. Opak itu tidak tembus pandang dan dia tidak ada benda-benda yang reflektif di sini. Jadi permukaannya polos, opak. Ya teman-teman, ingat ya, ini bukan tutorial. Harapan saya teman-teman bisa mengeksplor, memotret produk-produk yang permukaannya opak, tidak tembus pandang. Ya teman-teman, saya tunggu subscribe dan komen. Dan jangan lupa lihat IG saya, Kesatrian125. Oke? Sampai jumpa.